Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan di mata kuliah seminar pendidikan matematika pertemuan kedua, yaitu mengenai tren penelitian pendidikan matematika dengan fokus pada penelitian di pendidikan matematika dan penelitian pada matematika. Harapannya ini menjadi gerbang awal bagi teman-teman untuk melihat bagaimana lingkup dari penelitian di pendidikan matematika, sehingga nanti ketika mau skripsi udah tahu arahnya mau kemana. Namun sebelum kita lanjutkan, kita mulai pertemuan ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk PPT ini bersumber dari beberapa artikel, beberapa paparan yang saya olah. Ada dari Pak Subanji, ini tentang tren penelitian pendidikan matematika pada kuliah temu pasca sarjana UIN Malang dan juga di UM. Ini beliau Prof. Subanji ini telah lama bergelut di bidang proses berpikir matematis. Kemudian ini juga saya ambil dari artikelnya Pak Edi Irawan tentang tren penelitian pendidikan matematika. Saya juga mencoba mengambil dari apa yang saya teliti juga, yaitu mengenai tren penelitian disertasi pendidikan matematika di Indonesia. Dan juga ada beberapa sumber dari Pak Abdus Sakir tentang metode penelitian. Dan juga satu lagi bukunya Lestari dan Yuda Negara tentang penelitian pendidikan matematika. Namun belum saya tulis di sini. Jadi insya Allah ini rangkuman dari berbagai sumber. Untuk selanjutnya, kita mulai dari sejarah pendidikan matematika terlebih dahulu. Nah, dalam artikelnya, Kilpatrick, ini salah satu tokoh di pendidikan matematika, itu memaparkan bahwasanya kalau dari sejarahnya, pendidikan itu tidak dikelompokkan sebagai suatu disiplin ilmu. Ya, maksudnya pendidikan ini bukan berarti suatu program studi, bukan prodi, bukan jurusan. Pendidikan ini tidak ada gitu di ranah universitas. Nah, jadi adanya itu hanya matematika, fisika, kemudian teknik. Jadi pendidikan itu tidak ada. Nah, baru pada abad ke-18, tepatnya pada tahun 1779, dimulai dari Jerman yang dilanjutkan oleh Swedia menjadi negara yang mengawali program studi pendidikan di ranah universitas. Jadi baru pendidikan itu dimasukkan sebagai suatu prodi. Nah, kemudian ini berlanjut di Amerika. Pada tahun 1832 di New York, kemudian di Brown University di Michigan, ya abad ke-19, barulah menjadi program studi pendidikan di Amerika. Itu yang pertama kali. Akhirnya program studi pendidikan ini semakin berkembang dan akhirnya membawa ke program studi pendidikan matematika. Nah, kalau di kampus keislaman kita kenal sebagai tadris matematika yang berkembang di abad ke-19. Ya, jadi kita tuh baru mungkin 100 sampai 200 tahun yang lalu lah ya. Nah, kemudian disiplin ilmu yang berpengaruh dalam pendidikan matematika. Kalau kita berbicara tentang ranah atau topik pendidikan matematika, pasti tidak akan jauh yang namanya dengan matematika. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tidak jauh juga dari namanya psikologi. Ya. Namun kita perlu bedakan dulu. Kalau di matematika, itu fokusnya adalah bagaimana matematika itu bisa dikembangkan. Nah, topik pendidikan matematika dengan skup matematika itu fokus pada matematika itu bagaimana cara dikembangkan, bagaimana cara anak belajar matematika, bagaimana membantu anak dalam belajar matematika. Ketika mereka salah menyelesaikan matematika, apa yang harus dilakukan? Itu skupnya pada ranah pendidikan matematika. Tetapi ini juga dibawa pada ranah psikologi. Jadi ilmu psikologi dimasukkan ke dalam pendidikan matematika sehingga kita bisa meneliti bagaimana tahapan perkembangan anak di dalam belajar matematika di sekolah.
Maksudnya adalah tentu ketika siswa belajar di sekolah dasar, kemudian di SMP, di SMA, topik matematikanya akan berbeda. Tidak mungkin siswa SD diajarkan kalkulus, apalagi aljabar dan seterusnya, karena tahapan perkembangan kognitifnya itu berbeda. Nah, itulah ranah psikologi di pendidikan matematika. Akhirnya karena berada di antara dua posisi ini, maka posisi pendidikan matematika itu berada di antara saintifik, matematika, dan juga berada di antara humanistik, ya, psikologi. Makanya ilmu kita, pendidikan matematika, lingkupnya itu adalah social science, ya. Jadi sainsnya itu dari matematika, sosialnya itu dari psikologi atau humaniora. Ya. Mungkin saya perlu tulis terlebih dahulu ya. Nah, jadi di beberapa jurnal gitu ya, skop pendidikan matematika itu dikenal sebagai social science. Social science. Oke. Ya. Kemudian, nah, apa perbedaan penelitian matematika dan pendidikan matematika? Nah, ini perlu kita pahami terlebih dahulu ya, sebelum nanti teman-teman mengerjakan skripsi. Jangan sampai skripsinya justru skripsi matematika. Nah, ada banyak perbedaan yang mendasar ya. Misalnya begini, yang paling utama dari penelitian matematika murni dulu deh. Dari matematika murni itu dibangun dari pola pikir deduktif. Nah, apa itu deduktif? Deduktif itu dari umum ke khusus. Dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Misalnya, dulu kita belajar yang umum ada di geometri, dimulai dari titik. Nah, titik itu kan umum. Dari aksioma apa itu titik, kemudian masuk ke garis. Apa itu garis? Dari titik dan garis kita bisa mendapatkan hal yang baru, misalnya apa? Sudut. Nah, dari sudut-sudut kita bisa membentuk suatu bidang. Nah, dari bidang nanti kita bisa membentuk berbagai bangun geometri ya, hingga akhirnya membentuk berbagai teorema. Jadi dari sesuatu yang bersifat umum, yaitu titik, akhirnya bisa berlanjut ke bersifat khusus, yaitu teorema-teorema. Bisa juga ketika kita belajar himpunan. Himpunan itu kan sesuatu yang umum, bahkan tidak terdefinisi dalam beberapa buku. Nanti dari himpunan kita bisa belajar operasi himpunan. Dari operasi himpunan lebih spesifik lagi, kita belajar adanya relasi. Dari relasi ada yang disebut relasi khusus yang kita kenal sebagai fungsi. Nanti kan fungsi juga macam-macam, ada bijektif, injektif, surjektif, dan seterusnya. Akhirnya dari sesuatu yang umum masuk ke sesuatu yang khusus. Nah, sedangkan kalau di pendidikan matematika itu kebalik. Dia bukan dari sesuatu yang umum, tapi dari contoh kasus yang spesifik untuk dibawa ke sesuatu yang umum. Nah, misalnya ada yang bilang bahwasanya kalau kita punya motivasi yang tinggi dalam belajar, atau misal sebut saja Putri Yasin deh. Misal Putri Yasin itu punya semangat yang tinggi dalam belajar matematika. Nah, ternyata hasil atau nilai UASnya bagus. Nah, jadi diduga bahwasanya motivasi dari dalam diri yang tinggi itu berpengaruh terhadap hasil belajar juga. Nah, tapi kan ini contohnya ini hanya Putri Yasin. Apakah berlaku bagi semua mahasiswa? Apakah berlaku bagi mahasiswa semester 2, semester 4? Nah, itu kan belum tentu. Ya. Jadi pendidikan matematika itu pasti kebanyakan dibangun dari contoh-contoh kasus yang ada di lapangan, dari satu kelas kemudian nanti jadi satu sekolah gitu. Belum tentu di Indonesia itu sama dengan di luar negeri kasusnya. Nah gitu, jadi lebih spesifik kemudian dicoba di generalisasi gitu ya. Kemudian kalau di matematika murni itu melibatkan proses berpikir untuk membangun teorema, ya, pembuktian, bagaimana membuat lemma, teorema dan sebagainya. Sedangkan kalau di pendidikan matematika itu kalau yang kualitatif biasanya melibatkan proses berpikir untuk menganalisis suatu fenomena yang ada di lapangan ataupun menganalisis suatu praktik pembelajaran di kelas. Ya, lingkupnya beda ya. Kalau yang murni itu fokusnya pada
teorema. Kalau yang pendidikan itu fokusnya pada bagaimana siswa berpikir, melihat suatu fenomena di kelas, ataupun mempraktikkan pembelajaran di kelas. Tadi kalau di murni, bagaimana suatu teorema dibangun dan bagaimana buktikannya. Sedangkan kalau di pendidikan matematika, bagaimana strategi untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam belajar matematika. Ya, kata kuncinya di sini. Kalau di murni itu fokusnya pada teorema dan pembuktiannya. Kalau di pendidikan matematika, bagaimana caranya agar siswa berpikir dalam belajar matematika. Jadi sudah sangat berbeda lingkupnya. Kalau kalian ingin fokus membuat suatu teorema baru atau suatu pembuktian teorema baru, ya berarti ranahnya ke matematika murni nanti, bukan ke pendidikan matematika. Nah, karena kita tadi berada di social science, ya, sainsnya itu ada di matematika, humanioranya ada di psikologi, gitu ya, tadi, atau pendidikan. Nah, rujukan dalam penelitian matematika dan pendidikan matematika itu sangat berbeda. Kita mulai dari yang sains dulu deh. Yang sains kan matematika murni, yaitu dominan pada teorema-teorema. Jadi, teorema-teorema itu mau di buku A, mau di buku B, mau di buku C itu pasti sama. Ya. Pasti sama pembuktiannya, seperti mungkin cara pembuktiannya beda tapi bunyi teoremanya tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena di matematika murni itu lebih ke hitam dan putih, artinya bisa dibuktikan atau tidak bisa dibuktikan, cukup di situ saja. Ya, tidak ada yang sifatnya abu-abu. Makanya dominan pada teorema, dan rujukan yang digunakan boleh sedikit karena hampir semua buku teoremanya itu sama. Mungkin cara pembuktiannya aja yang berbeda-beda gitu ya, tapi bunyi teoremanya hampir sama. Nah, sedangkan kalau di humaniora itu fokusnya pada empiris, pada praktik di lapangan, yang mungkin praktik di lapangan satu kasus berbeda dengan kasus lainnya. Di satu sekolah bisa jadi berbeda dengan sekolah lainnya gitu. Atau misalnya memberikan soal tentang literasi matematis di Indonesia dengan di Malaysia bisa jadi sudah berbeda meskipun satu kawasan Asia Tenggara. Nah, jadi karena banyak perbedaan di ranah penelitian humaniora khususnya pendidikan, makanya rujukannya atau daftar pustakanya itu harus banyak gitu agar lebih kuat ya. Nah, kalau kita di pendidikan matematika itu rujukannya harus banyak. Kalau di matematika murni itu cukup sedikit. Bahkan mungkin 10 saja sudah kebanyakan gitu. Karena yang diambil pasti dari teorema-teorema yang dari buku apapun kurang lebih sama. Kalau tidak percaya ini saya tampilkan daftar rujukan saya ini ketika S1 di matematika murni. Hanya berapa ini? 1, 2, 3. Hanya mungkin sekitar 15 ya. Mungkin kurang lebih ini hanya sekitar 15 atau 1 lembar lah ya. Ini ketika saya skripsi dulu, dan ketika di pendidikan matematika mengambil S2 itu rujukannya minimal 60 ya, minimal 60 rujukan. Kurang lebih ini ada 8 halaman ya, jadi sangat berbeda sekali gitu ya. Memang seperti ini ranah sosial sains atau pendidikan matematika. Artinya kalau banyak rujukan berarti harus banyak baca ya. Nanti kita masuk ke sana. Nah, pertanyaan kok bisa beda gitu? Kenapa? Karena kalau di matematika murni fokusnya hanya pada pengembangan teorema dan konsep-konsep yang abstrak, sedangkan pendidikan matematika fokus pada penerapan teori-teori pembelajaran matematika yang bisa jadi penerapannya di satu kasus berbeda dengan kasus yang lainnya. Contoh misalnya teman-teman menerapkan PBL di siswa yang berkemampuan tinggi tentu berbeda dengan siswa yang berkemampuan rendah, atau siswa dengan di kelas biasa tentu berbeda dengan kelas yang olimpiade semua. Tentu berbeda juga dengan siswa berkebutuhan khusus, misalnya yang autism dan lain-lain. Meskipun teorinya sama, dengan praktik yang berbeda itu menghasilkan hasil penelitian yang berbeda. Makanya fokus rujukannya atau fokus referensinya itu banyak gitu ya.
Dan kalau matematika murni hanya melibatkan satu disiplin ilmu, ya udah matematika aja. Nah, kalau di pendidikan matematika itu banyak macam-macam. Ada misalnya psikologi, humaniora, budaya, mungkin sekarang ada lagi keislaman, ada juga teknologi. Jadi banyak disiplin ilmu sehingga rujukannya juga harus banyak. Dan kalau di matematika murni pembuktian bisa dilakukan secara manual, ya coret-coret gitu ya, pakai teorema dicoret-coret, oh terbukti, oh tidak terbukti misalnya. Atau bisa dilakukan simulasi menggunakan bantuan komputer. Nah, kalau pendidikan matematika untuk membuktikannya, untuk penguatan hasil penelitiannya perlu dukungan dari berbagai penelitian lain yang relevan. Nah, penelitian lain ini yang membutuhkan rujukan. Sehingga kata kuncinya adalah membaca banyak referensi tentang penelitian-penelitian lain itu adalah kunci. Itu sangat penting dalam penelitian pendidikan matematika. Ya. Kalau bahasa saya, sepengalaman saya, matematika murni itu perlu banyak coret-coret, perlu banyak mengolah, membuktikan teorema. Sedangkan kalau di pendidikan matematika perlu banyak baca. Kata kuncinya di situ. Kalau murni itu perlu banyak coret-coret, kalau pendidikan matematika perlu banyak baca. Nah, terus di mana saya bisa mencari bacaan-bacaan? Nah, ini ada beberapa yang biasa digunakan ya. Kalau untuk mahasiswa S1 gitu ya, mungkin Google Scholar paling umum, kemudian di ResearchGate paling umum gitu ya, yang banyak berbahasa Indonesia juga. Kalau mau lebih berkualitas dikit bisa ke Semantic Scholar, bisa juga ke ya, nah, EBSCO. Nah, kalau yang udah tingkatan pasca sarjana itu biasanya diminta yang dari Scopus, kayak misalnya Science Direct, kemudian Wiley, kemudian Sage atau Taylor and Francis dan seterusnya. Ya. Jadi intinya pastikan teman-teman banyak baca tentang penelitian pendidikan matematika. Utamanya berbahasa Inggris, kalau emang nggak bisa ya berbahasa Indonesia pun nggak apa-apa lah. Ya. Oke. Nah, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan di grup ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penelitian pendidikan matematika dan perkembangannya. Nah, ini ya, berdasarkan hasil penelusuran melalui jurnal dan konferensi tentang pendidikan matematika, kebanyakan penelitian pendidikan matematika didominasi oleh penelitian kualitatif. Nah, ini kalau tahun 2009 66% kuali, 23% kuanti, dan 11% tentang teoritis, kajian teori. Nah, sedangkan kalau di disertasi Indonesia ini yang saya coba cari, 70% kualitatif, 71% kualitatif, 9% kuantitatif, 8% mixed method, dan 12% R&D atau pengembangan. Nah, kemudian dari si kajian penelitian, ya, pendidikan matematika ini semakin berkembang dan mengarah ke berbagai objek kajian, terutama kajian yang multidisiplin dan juga transdisiplin. Itu banyak dalam pendidikan matematika. Oke, misalnya apa maksudnya multidisiplin dan transdisiplin? Artinya fokusnya bukan hanya di pendidikan matematika, tapi pada topik lain. Misalnya pada budaya, kemudian pada teknologi, kemudian pada inklusi. Inklusi itu anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Itu kan tema tersendiri. Terintegrasi, apalagi bisa terintegrasi agama misalnya, bisa. Atau misalnya dengan engineering yang kita kenal sebagai STEM ya, dan seterusnya. Artinya pendidikan matematika ini skupnya sudah kemana-mana ya, sudah banyak gitu. Bahkan ke ekonomi juga bisa, yang kita kenal sebagai literasi finansial. Nah, itu sudah melibatkan matematika nanti di dalamnya ya, jadi sudah banyak perkembangannya. Nah, ini kalau kita lihat
tren penelitian pendidikan matematika tahun 1997 sampai 2007. Kalau yang warna merah, lihat fokusnya pada apa? Pengembangan guru, ya. Kemudian yang warna kuning fokusnya pada algebra atau aljabar. Ya, kemudian yang warna hijau pada ranah afektif. Afektif itu ya pada ranah misalnya motivasi belajar, minat belajar, kecemasan matematika dan seterusnya ya. Itu ranah afektif. Kemudian ada Advanced Mathematical Thinking tentang berpikir matematis tingkat lanjut atau kita kenal sebagai HOTS. Ya, kemudian ada fokus pada geometri visualisasi. Ya, kemudian ada komputer dan teknologi. Nah, kalau kita lihat dari tahun berapa ini 97 sampai 2007, 30 tahun. 30 tahun. Enggak 10 tahun. Tapi sudah lewat ya, itu banyak fokusnya pada guru. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi semakin ke sini. Ini kajiannya semakin banyak ya. Yang pertama itu proof, proving, and argumentasi. Jadi fokusnya pada ranah pembuktian dan argumen matematis. Ada yang fokusnya pada materinya probability and combinatoric, tentang data, probabilitas, dan kombinatorika. Kemudian cognitive science and cognitive model. Ya, ini tentang ranah kognitif, tentang berpikir matematis. Ada juga asesmen dan evaluasi. Nah, ini tentang asesmen, tes, dan seterusnya ya. Asesmen. Kemudian ada fungsi dan graf. Nah, ini juga yang inklusi nih, gender, equity, diversity, and inclusion. Ya, yang siswa-siswa berkebutuhan khusus, kemudian gender, dan seterusnya. Jadi banyak banget. Tadi kita menemukan bahwasanya ada teknologi, ya, kemudian ada HOTS itu berarti ranahnya psikologi, ada ranah afektif juga psikologi, ada fokusnya pada guru. Nah, kemudian ada fokusnya pada inklusi, ya. Ada fokusnya pada apa lagi? Pada pembuktian, ya, dan seterusnya. Jadi banyak kajian pendidikan matematika. Nah, ini kalau dari artikelnya Pak Edi Irawan itu mengkaji tentang penelitian pendidikan matematika tahun 2014 sampai 2024. Ya. Kalau kita lihat di bawah ini ada tahun 2014, 2016 sampai 2024. Ya, kalau yang terbaru 2024 itu sudah fokus pada ranah teknologi. Ya, baik itu dalam RAS model maupun analisis bibliometrik. Kemudian ada fokusnya pada online learning. Ini online learning ketika pandemi kemarin ya, tahun 2023-2024 itu fokusnya pada online learning. Ada computational thinking. Nah, kemudian ada etnomatematika, ini tentang matematika dan budaya. Ini yang ada SRL, self regulated learning, self efficacy, itu pada ranah efektif. Kemudian ada problem solving, pemecahan masalah. Ada PMRI, RME, itu matematika realistik ya. Dan juga ada penalaran dan proses pembelajaran. Kalau kita lihat lingkaran yang paling besar itu kebanyakan memang skupnya pada matematika, ya pastilah ya. Kemudian fokusnya pada ini, etnomatematika udah mulai sekolah dasar. Kemudian ini pendidikan matematika pada pemecahan masalah juga. Ya, desain riset atau penelitian pengembangan. Ya, penelitian pengembangan nanti itu macam-macam, bisa mengembangkan media pembelajaran, mengembangkan perangkat pembelajaran, atau bahkan mungkin mengembangkan model pembelajaran. Nah, ini kalau dari artikelnya Pak Edi Irawan, itu sudah banyak topik-topik yang dikaji di pendidikan matematika. Ya, pastilah melibatkan matematika gitu ya, pertama. Tapi kalau kita lihat yang teksnya besar, ada ranah problem solving di sini,
ada ranah etnomatematika, ada ranah design research, ya penelitian desain atau penelitian pengembangan gitu ya. Ada mana lagi nih, ada PBL, model pembelajaran, ada gaya kognitif, dan seterusnya. Banyak sekali. Kemudian saya lanjutkan coba, ini yang saya coba analisis ya. Tapi ranahnya saya disertasi waktu itu, coba mengkaji disertasi dari 4 kampus di Indonesia. Dari tahun 2019 sampai 2024, kurang lebih ya 7 tahun, kalau tidak 6 sampai 7 tahun terakhir gitu ya. Ini 2019, 2020, 2021, 6 tahun, mohon maaf 6 tahun, karena 2019-nya juga dihitung berdasarkan kata kunci. Itu kebanyakan fokusnya sudah pada pemecahan masalah, kemudian gender tadi ya, proses berpikir, teori APOS ya, dan masih banyak lagi ya. Ini ranah kognitif ya. Kognitif, ada ranah afektif ya, ada ranah psikomotorik. Kalau psikomotorik kayaknya jarang sih ya, karena kan kita nggak mungkin belajar matematika harus sambil lari-lari di kelas. Itu belajar matematika harus sambil loncat-loncat, kan enggak. Ranah psikomotorik itu lebih ke pendidikan jasmani. Kalau kita lihat yang ranah kognitif aja dulu ya, ada pemecahan masalah, kemudian proses berpikir, teori APOS, berpikir kritis. Ranah afektif nih gaya kognitif, kemudian kemandirian belajar, self-efikasi, gaya belajar ya, dan seterusnya. Jadi sudah banyak ke ranah kognitif sama afektif. Kalau psikomotorik itu jarang. Nah, tapi dari berbagai kata kunci ini, kalau kita lihat, nah, fokus utama dari penelitian pendidikan matematika adalah pada pemecahan masalah. Ya, nanti mau dikaji dari misalnya gaya kognitif juga boleh, mau dikaji dari berpikir kritis boleh, dari kemandirian belajar boleh, dari melihat proses berpikirnya boleh, ya, dan seterusnya. Ya, intinya topik-topik pendidikan matematika itu luas. Ya, saking luasnya itu teman-teman mau mengkaji apapun itu sebetulnya bisa. Tapi mau dimulai dari mana dan seperti apa lebih spesifiknya nanti saya akan jelaskan di pekan depan. Ya. Ini masih umum, masih hanya membahas tentang penelitian matematika dan juga pendidikan matematika seperti apa dan bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Kalau mau spesifiknya nanti kita bahas di pekan berikutnya atau di pekan depan. Ya, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nanti kalau misalnya ada, silahkan disampaikan di grup atau melalui adlink juga bisa. Ya. Mungkin yang perlu saya tekankan satu hal lagi, ini juga yang saya alami. Dulu sempat kaget dari saya dari S1 matematika kemudian lanjut ke S2 pendidikan matematika. Itu betul-betul kaget karena memang betul-betul harus membaca banyak referensi ya, perlu banyak baca. Kalau teman-teman malas baca, ya teman-teman silahkan lihat video di YouTube aja ya, atau di YouTube itu sebetulnya kalau mau lebih mudah ya, lebih mudah teman-teman cari aja webinar tentang pendidikan matematika di YouTube. Nah, itu dengerin aja, jadi nggak perlu baca ya, itu lebih enak. Nanti teori-teorinya semua dipaparkan di situ. Dan pendidikan matematika tuh enaknya adalah kita hanya cukup tahu teorinya seperti apa, tahu indikatornya, tahu definisinya, dan tahu contohnya. Udah. Sedangkan kalau di matematika murni kita nggak cukup hanya tahu metode, tapi kita juga harus bisa membuktikan itu. Misalnya teman-teman nggak cukup hanya tahu teorema Pitagoras, nggak cukup hanya tahu mampu menggunakannya, tapi juga harus tahu bagaimana cara membuktikannya. Apakah dia terbukti atau tidak. Ya. Kalau misalnya di analisis numerik kemarin, kita tidak cukup hanya mengetahui deret Taylor itu seperti apa, bagaimana penggunaannya, tapi juga perlu mengetahui bagaimana pembuktian dari deret Taylor dan seterusnya. Ya, jadi kata kuncinya di pendidikan matematika itu harus banyak membaca.
saran saya tetap buka bukunya si apa tadi, Lestari dan Yuda Negara. Itu banyak banget bahan bacaan yang sangat sangat berguna, dan itu sudah berbahasa Indonesia. Oke, saya harap pertemuan ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjutkan di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.